guys, kita mau unboxing paket dari Kupas Bedil. Ini unit pasar. Oke, langsung. Oke, bosku, mantap. Oke bosku, ini hasil tes perdana unit dari Mr. Kupas Bedil. Oke bosku, mantap sekali ini. Ini unitnya bosku. Oh, ini glowing. Tes perdana sudah habis bosku. Mantap kali bosku. Bagi rekan-rekan pemasar, kalau ingin pesan jangan ragu ya. Di Kupas Bedil, unitnya jos gados 100% oke bosku. Ini unitnya bosku, dan ini hasil perdana bosku. Tuh, lumayan buat sama terasi. Oke. Halo Sobat Kupas, kita jumpa lagi dan kali ini kita akan membahas masalah yang sering timbul di tabung uklik ya. Tanpa basa-basi kita bahas saja tabung yang tidak menyimpan angin lama. Nah, itu permasalahan yang banyak dialami oleh teman-teman ya. Itu dikarenakan ini ya, kepala aspen yang sudah baret. Kemudian dicek juga untuk silnya ya, untuk silnya ini kalau sudah bagian ID-nya itu koyak atau rusak, itu pasti akan menjadi jalan keluar untuk angin yang terkompresi tinggi ya, karena di pompa itu kan menimbulkan kompresi, jadi angin akan lari melalui celah yang sempit sekalipun. Nah, untuk aspen baret sekecil apapun, angin yang terkompresi itu akan keluar dari celah-celah ini ya. Nah, untuk jalan keluarnya yang pasti ganti seal yang baru, cari yang piton ya, biar tahan lama. Kemudian untuk kepala aspen itu bisa dihaluskan memakai autosol ya, autosol dengan cara sini dimasukkan ke bur, kemudian ini kan berputar, ini berputar, kemudian di sini dikasih autosol,
kasih kain ya. Nah, ini nanti ini muter, geser. Kalau sudah kelihatan kinclong, nah itu kita coba di klik kita. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah angin keluar dari laras. Nah ini kita untuk mengatasi masalah ini kita bisa cek ini kepala aspen dan silnya ya, kita cek. Kalau ini baret ya nanti kita haluskan sesuai dengan trik yang saya kasih tahu di depan tadi ya. Kemudian kita cek perkeong ya, cek perkeong. Nah kalau perkeong itu kalau sudah nggak mampu mendorong ke depan, itu akan menimbulkan celah yang bila kita pompa itu angin akan keluar dari laras. Jadi begini ya, ini perkeong waktu ditembakkan itu ditembakkan kan ke belakang sini, dor seperti ini ya, ke belakang. Nah waktu balik ke depan itu mungkin dia bisa menerobos sil yang pertama ya, yang pertama bisa nerobos. Nah karena pernya lemah, dia nggak mampu menerobos sil yang kedua, jadi cuma di sininya aja, di mulutnya aja, nggak bisa mampu ke depan seperti ini, nggak bisa ya. Standarnya bisa seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kepala aspen itu melewati sil ya, melewati sil. Tapi kalau pernya lemah, karena lemah nggak mampu, dia cuman ada di mulutnya aja, cuma di mulutnya aja. Nah seperti itu. Jadi akibatnya apa? Kita mompa kemudian tekanannya menjadi kuat, itu angin akan melewati celah-celah itu, celah-celah pertemuan antara aspen dan sil ya, karena cuman di bibir aja nggak masuk, jadi angin keluar dari laras. Untuk mengatasinya ganti saja perkeong. Kemudian kita bisa cek juga ekor aspen dan plat L. Bila untuk perkeongnya nggak bermasalah, kita bisa cek aspen, ekor aspen dan plat L ya. Jadi seperti ini. Nah ini umpamanya ini ekor aspen ya, kemudian ini plat L. Jika ini bagian sini plat L nya ini sudah lower, saat dipompa ini ada pergerakan ke belakang ya, ada pergerakan ke belakang. Jadi sebelum dipompa dia itu seperti ini ya, kepala aspen melewati sil ya, seperti ini. Tapi karena plat L nya sudah lower atau sudah istilahnya rusak, bisa juga ini ekornya rusak, aus, jadi ada spasinya atau jarak. Jadi dipompa itu dia akan ke belakang, akan bergerak ke belakang karena ada tolakan angin dari depan, maka dia akan lolos. Jadi di bibir aja gini karena ketolak ke belakang. Nah angin akan melewati celah antara pertemuan ujung kepala aspen dengan sil ini, seperti itu. Jadi untuk mengatasinya ya ganti ini aspen atau ganti plat L nya ya, kita lihat aja mana yang rusak, seperti itu. Kemudian untuk angin sisa, nah untuk angin sisa kita bisa lihat langkah aspen ya, cek langkah aspen.
Jadi seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah ini kan kalau ditembakkan mundur kan. Nah di dalam itu kan ya itu ada pergerakan ya. Nah, kita bisa mengecek seperti ini. Nah, sebelum dipasang kita cek seperti ini. Kemudian ekornya ini kita tarik. Kalau ini drumnya nggak dicuak, bisa juga diginikan, ditarik ke belakang, kemudian ini baru dimasukkan. Nanti bisa ditarik bagian sini belakang. Nah kita simulasikan bila ditembak ini kan ke belakang. Nah itu di dalamnya itu, di dalam ini, di dalam tabungnya ini kan ada pergerakan kepala aspen yang membuka menutup. Nah, kita fokuskan. Nah itu kan. Nah kalau ditarik ke belakang full, apakah dia itu ada sisa apa enggak? Tuh ujungnya kepala. Kalau seumpamanya seperti ini setengah, nah itu nanti selain mempengaruhi power juga menimbulkan angin sisa. Jalan keluarnya kita bisa itu menipiskan karet peredam di ini, di drum ini. Drum ini kan ada karet peredamnya, itu bisa kita tipiskan biar ujung kepala aspen itu ke belakang full ya. Jadi setelah ditembakkan itu angin kebuang semua, tapi kalau cuman sedikit ini ditembakkan, angin belum full keluar udah keburu masuk, walaupun jeda berapa detik, seperberapa detik itu akan menimbulkan angin sisa ya. Bisa juga per ini kalau terlalu keras juga menimbulkan angin sisa. Walaupun ini ditarik ke belakang itu bisa mentok, tapi kalau pernya ini terlalu keras, ini akan menimbulkan ini, ditembakkan ke belakang, ujungnya full ke belakang, ujung kepala aspen. Tapi karena ini pernya kuat, dia langsung cepet-cepet nutup. Nah akhirnya umpamanya di sini anginnya itu 100%, nggak bisa keluar full, tinggal 10% ya di sini. Ya seperti itu. Jadi kalau memakai per keong itu suka dukanya itu ini, mencari per yang pas untuk memaju mundurkan aspen ini biar sesuai dengan kebutuhan ya, itu yang paling sulit. Oke seperti itu. Mungkin lain kali kita bisa tambah tips-tips masalah seputar tabung uklik. Dan bila teman-teman ada yang mau pesan tabung uklik, mau tune up, berbagai uklik tua bisa. Yang penting digambar saja ya. Gambar, nanti kita kondisikan ukurannya. Oke, sekian dan terima kasih.